Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Wike Vianti, Agent of Gold dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kali ini saya mau sedikit sharing mengenai hitung-hitungan menabung di bank versus menabung dengan emas. Baik teman-teman, tentunya teman-teman semuanya punya impian yang berbeda, punya harapan di masa datang. Oleh karena itu, pasti teman-teman sudah merencanakannya dengan sebaik-baiknya. Rata-rata teman-teman ingin mewujudkannya itu dengan menyimpan sebagian dari penghasilan kita dalam bentuk tabungan. Nah, untuk mencapai impian itu semua, tentu ada saja kendalanya. Rata-rata yang menjadi halangan atau kendala pada saat kita menabung untuk mewujudkan impian itu apa saja? Coba kita lihat di zaman modern seperti sekarang ini, di mana media sosial, marketplace begitu banyak, kita dengan mudah mengakses semuanya dari hanya satu genggaman, dengan handphone aja gitu ya. Nah, dengan adanya tabungan di bank, ada tabungan, kita bisa bertransaksi dengan mudah melalui marketplace, sehingga otomatis sifat konsumtif kita agak susah untuk dijaga. Nah, itu kendala pertama yang membuat kita susah mewujudkan impian. Yang berikutnya adalah penghasilan naik, gaji naik, tetapi kenapa kita makin susah? Ternyata kalau kita lihat dari apa yang sudah kita lakukan, misalnya kita menabung di bank, ternyata tabungan kita itu tidak menunjukkan adanya manfaat yang lebih, karena di situ kita lihat bahwa tabungan di bank itu hanya memberikan 1% aja kelebihan dari setiap harta yang kita simpan. Sementara inflasi yang terjadi di Indonesia itu rata-rata 6-8% per tahunnya. Makanya nilai uang yang kita simpan makin lama makin berkurang. Kalau nggak percaya, kita lihat data berikut ini. Jika rata-rata inflasi 6% per tahun aja, harga 100.000 pizza tahun ini, tahun depan harganya sudah Rp115.000. Nah, pertumbuhan tabungan itu hanya memberikan 1% saja kenaikannya untuk tabungan 50 juta ke atas. Dan sedangkan untuk pertumbuhan deposito lumayan lebih besar, sekitar 10%, itu pun kalau 1 miliar. Dibandingkan dengan emas yang pertumbuhannya 15-40% per tahun, tentu emas lebih besar dibanding deposito. Baik teman-teman, tadi udah kelihatan kan gimana hitungannya kalau kita nabung di bank versus nabung dalam bentuk emas dalam jangka waktu tertentu. Sekarang aku mau kasih lihat lagi bagaimana kalau kita menabung dalam bentuk emas dibanding dengan bentuk tabungan untuk ongkos naik haji. Dari data berikut kita bisa melihat tahun 2005 dengan ongkos naik haji 23.500.000 dan harga emas 135.000 per gramnya, dibutuhkan 174 gram emas. Tahun 2013 kebutuhan dana haji 33.800.000 rupiah dengan harga emas 500.000 per gramnya, emas yang dibutuhkan hanya 68 gram. Baik teman-teman, gimana? Kita udah bisa melihat kan dari tahun 2005 ke tahun 2013 jumlah dana yang dibutuhkan untuk ongkos naik haji itu bertambah lebih besar, dari 23 jutaan berubah menjadi sekitar 33 jutaan. Namun kalau dilihat dalam bentuk emas, dari 174 gram berubah menjadi 68 gram saja. Jadi dengan menabung emas lebih cepat kita bisa pergi umroh ataupun naik haji. Nah teman-teman, gimana misalnya kalau kamu dapat gaji plus bonus dari perusahaan, akan disimpan di mana? Kita lihat ya.
Jika uang 15 juta dari bonus itu kita simpan di bank atau kita belikan emas, apa yang akan terjadi beberapa tahun berikutnya? Dari gambar tadi kita bisa melihat dua perbedaan menabung di bank dengan menabung dalam bentuk emas. Setelah 3 tahun, ternyata menabung di bank terjadi pengurangan dana sekitar 100 ribuan. Sedangkan dengan menabung emas terjadi penambahan nilai. Di sini kita bisa lihat bahwa emas memiliki tingkat kenaikan yang lebih tinggi dari nilai inflasi. Nah, teman-teman, untuk menghindari jebakan inflasi ini kita harus melakukan sedikitnya 3 hal. Pertama, yaitu membuat alokasi dana ideal. Seperti apa? Minimal sebelum kita menentukan impian kita, di awal setiap kita menerima gaji atau penghasilan, tetapkan 10% untuk investasi. Yang kedua, menentukan impian kita dengan menghitung dalam bentuk emas. Contohnya, untuk impian membuat rumah, untuk membeli mobil, atau untuk umroh haji, kita tentukan berapa gramasi yang kita perlukan. Contohnya, untuk umroh kita dana umroh sekitar 22 sampai 25 juta rupiah. Dengan harga emas sekarang sekitar 1 jutaan, maka dibutuhkan sekitar 25 graman. Nah, kita bisa menentukan berapa lama waktu yang kita butuhkan dan berapa gram yang harus kita simpan dalam setiap bulannya. Yang ketiga adalah konversikan simpanan jangka panjang kita dengan menyimpannya dalam bentuk emas. Baik teman-teman, simpanlah uang kita, tabungan kita di bank secukupnya saja, karena seperti yang sudah kita lihat tadi, untuk jangka panjang ternyata lebih aman menyimpan dalam bentuk emas. Baik teman-teman, sekian sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.